Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada hari ini, Sabtu 2 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan juga menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami semua untuk boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin dan sertai kami, supaya di dalam kami mengikuti persekutuan doa pada hari ini, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini seluruh doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah berkat terakhir. Dalam kehidupan kita ini, mungkin ada di antara kita punya pengalaman, baik itu melihat secara langsung, baik itu melihat melalui video, atau mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa ada orang-orang yang belum diberkati secara materi, tetapi kemudian mampu menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya ada seorang pengemis di dalam segala kekurangannya, tetapi kemudian mampu memberkati orang-orang yang membutuhkan. Atau ada seorang anak yatim piatu yang menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan, sekalipun dia sendiri juga sedang membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini dapat menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana mungkin orang-orang dalam segala kekurangannya, tetapi kemudian mampu menjadi berkat bagi orang lain? Dalam bacaan kita hari ini menceritakan sebuah kisah seorang janda yang sangat miskin, dan ia juga memiliki seorang anak yang harus diberinya makan di tengah musim kering yang sangat parah. Makanan satu-satunya tinggal tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam
buli-buli. Mereka sungguh-sungguh miskin, sebab tepung dan minyak itu hanya dapat dipakai untuk makanan yang hanya cukup untuk dimakan oleh si janda dan anaknya, yaitu hanya cukup makan sekali saja. Dan sesudah itu mereka hanya menunggu mati kelaparan. Tetapi sekarang dalam kondisi, dalam keadaan miskin, sengsara dan tidak punya harapan, Tuhan justru mengutus seorang hambanya untuk meminta makan kepadanya. Ini tidak masuk akal tentunya. Bagaimana mungkin orang miskin dapat menjadi berkat buat orang lain? Atau bagaimana mungkin orang miskin mampu menolong orang lain? Tetapi inilah cara Tuhan. Si janda itu disuruh untuk memberkati orang lain lebih dahulu. Dalam hal ini adalah Nabi Elia. Untungnya si janda ini tidak bersikeras dengan logika berpikir manusia pada umumnya. Ia kemudian menjamu Elia, memberi makanan terakhir yang ada padanya. Terlepas apa yang akan terjadi di kemudian. Tetapi di sini kita melihat bahwa bagaimana janda di Sarfat ini mampu menjadi berkat sekalipun dia dalam kondisi kekurangan. Janda di Sarfat boleh miskin materi, tetapi kemudian dia memiliki kekayaan hati yang penuh dengan belas kasih. Artinya dari kisah di atas kita melihat bahwa bagaimana Allah bisa mengubah kekurangan menjadi berkat yang berkelimpahan. Mungkin kita sering diperhadapkan pada keadaan yang menguji kepercayaan dan kepasrahan kita kepada Tuhan. Menolong orang lain sementara kita sendiri kekurangan. Menghibur orang lain sementara kita sendiri juga sedang sedih. Saat kita berani menekan kepentingan pribadi kita demi melayani orang lain dan tentunya demi nama Tuhan yang dimuliakan, maka percayalah Tuhan melihat itu semuanya dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang mau melakukan hal tersebut. Sama seperti seorang janda di Sarfat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana hidup kami dipanggil untuk boleh menjadi berkat. Dan pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup menjadi berkat bukan karena situasi yang menentukan, tetapi hidup yang menjadi berkat karena hati Bapa telah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami yang selalu menjadi berkat dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, ada beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.